Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depi Wajar di KF Bedbam Serang, Banten. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dasar daripada kerodong ya. Kerodong untuk burung-burung yang dipelihara di kandang gantung. Mohon maaf, ini background seadanya karena ini posisi malam. Saya nyempetin diri untuk mencoba berbagi ilmu lagi ke teman-teman. Bukan berbagi ilmu sih, berbagi pengalaman lah yang lebih tepatnya mungkin ya. Ya mungkin nanti ke depan lah kita akan atur schedule biar bisa kita dapat view bagus. Untuk kali ini mungkin terbatas, yang penting isinya aja ya teman-teman ya. Jadi gini nih, penggunaan kerodong pada burung yang dipelihara, khususnya mungkin di kandang gantung, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa sih fungsinya kerodong tersebut gitu ya. Kebanyakan teman-teman ini salah, banyak kesalahan dari teman-teman terkait penggunaan kerodong. Secara fungsi, kerodong itu berfungsi untuk mensiasati lingkungan burung agar dia bisa beristirahat. Jadi fungsi dari kerodong ini adalah untuk stimulan agar si burung ini bisa beristirahat. Kerodong biasanya digunakan untuk burung-burung yang giras, burung-burung jinak. Burung-burung jinak lebih bagus untuk full kerodong. Yang kedua, kerodong ini digunakan untuk burung-burung lapang yang memang bocor ketika dibuka kerodongnya. Nah, kerodong ini berfungsi untuk mensiasati lingkungannya agar seperti malam, jadi dia total istirahat gitu kan. Yang ketiga adalah kerodong ini berfungsi saat mabung ya. Fungsinya sebetulnya sama, untuk merangsang burung beristirahat, artinya tidak berbunyi gitu kan. Nah, kesalahan yang sering timbul dalam penggunaan kerodong biasanya dari faktor tebal tipisnya kerodong gitu kan. Jadi kerodong itu kan ada yang tebal, ada yang tipis. Apa sih pengaruhnya dan di mana kita harus memfungsikan kerodong dengan dua tipe yang saya barusan jelaskan ini. Jadi nih, kalau lingkungan tempat tinggal teman-teman ini sudah redup atau sudah gelap, remang-remang seperti ini, kerodong tebal tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika kerodongnya terlalu tebal, lingkungannya gelap, burung ini sama sekali tidak bisa melihat. Efeknya fatal. Kenapa bisa fatal? Burung tidak bisa melihat makanannya. Dalam arti ini, burung bisa mati kelaparan kalau misalkan teman-teman full kerodong. Makanya kerodong biasanya digunakan untuk burung-burung lapang ketika siang hari ya, setelah selesai jemur, mandi, umbar, siang hari dikerodong. Nah, kalau misalkan ditaruhnya di tempat terang, fungsi kerodong tebal ini sangat penting. Ini untuk mensiasati burung agar diem. Nah, bisa lihat nih teman-teman ya, burung yang nggak dikerodong jam berapapun ketika terganggu akan bunyi. Nah, kalau yang dikerodong enggak, dia diam, paling cuma certek aja. Itu berarti masih ada cahaya yang bisa masuk. Tapi ketika burung full kerodong dengan kerodong tebal, burung akan cenderung diam ketika tidak ada suara yang mengganggu gitu kan. Kalau hanya cahaya biasanya dia cuek-cuek aja. Nah, fungsi penting kerodong di sini seperti itu, jangan sampai salah pilih. Ketika teman-teman ruangannya terang, dikasih kerodong tipis, ini juga akan percuma. Kenapa? Burung tetap tidak akan beristirahat. Efeknya, yang namanya di kerodong, sirkulasi udara akan terganggu. Kalau isi di dalam kandang ini kotor, ini akan memicu amoniak berkumpul di ruangan kandang itu, yang akhirnya terhisap kembali oleh burung. Ini bisa menyebabkan burung ini sakit. Penyakit yang sering terjadi akibat kandang kotor biasanya nyekrek ya, flu, pilek lah, serak juga. Itu dari perawatan kandang yang kotor ditambah dengan kerodong yang berlebihan gitu kan. Makanya untuk teman-teman pemula, ketika memulai membeli burung, biasanya kan kalau teman-teman beli nih trotolan, udah mulai siap ini kandang kotaknya, biasanya kan kandang bulatnya nih, biasanya kan kita beli kandang wario itu sepaket sama kerodong. Nah, pemilihan kerodong baik dari segi warna ataupun tebal tipisnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah gitu kan. Kalau rumah teman-teman memang kondisinya gelap, nggak perlu kerodong yang tebal-tebal gitu kan. Cukup kerodong tipis yang bisa sedikit masuk cahaya.
Namun ketika rumah atau tempat tinggal teman-teman ini kerodong lingkungannya terang, nah mungkin bisa disiasati dengan kerodong yang agak tebal. Ini untuk mensiasati tadi itu, biar si burung ini bisa beristirahat gitu kan. Merangsang burung agar diem lah, intinya seperti itu. Tapi ada beberapa burung yang katanya udah di kerodong masih tetap gacor, ya mungkin ini masih ada cahaya yang bisa masuk ke kerodong tersebut. Tapi resiko ketika teman-teman pakai kerodong tebal itu adalah harus sering dikontrol ya, jangan full seharian di kerodong. Itu efeknya tadi yang saya bilang tadi, burung bisa mati kelaparan karena dia nggak bisa makan. Jangankan untuk makan, untuk pindah dari satu tangkringan ke tangkringan lain pun biasanya agak susah. Tandanya gimana nih? Biasanya burung gelabagan. Gelabag burung padahal biasanya anteng nih. Tiba-tiba ketika di kerodong gelabagan. Nah, ini tanda bahwa burung tersebut tidak nyaman dengan kondisi yang terlalu gelap. Gitu ya, teman-teman. Makanya sebetulnya ya balik lagi insting sih ya, insting dari pemeliharanya sendiri gitu ya. Kalau memang teman-teman sudah bisa mempunyai kepekaan terhadap tanda-tanda yang diberikan burung, kedepannya bisa lebih mudah untuk merawat, karena settingan sih sebetulnya naik turun IF, terus rutinitas harian standar sih pada umumnya sama. Yang membedakan adalah siapa perawatnya dan di mana dirawatnya begitu. Kenapa kok bisa kalau cek orang Sunda mengadunungan gitu, apa ngadunungan bahasa Indonesianya, manja dengan satu orang ataupun cocok dengan satu orang. Kenapa? Ya itu tadi, tidak semua orang bisa merasakan hubungan atau chemistry yang pas dengan burung yang kita pelihara. Biasanya kalau joki ataupun kiper yang merawat, dia punya hubungan emosional tersendiri gitu. Bahkan untuk beberapa orang termasuk saya, mungkin kadang-kadang sering ngobrol dengan burung, walaupun mungkin nggak tahu dia ngerti apa enggak, ya minimal kita mencoba untuk menjalin ikatan batin lah dengan peliharaan kita. Karena murai yang kita pelihara ini, kita bohong kalau dibilang nggak punya ambisi. Semua rata-rata punya ambisi, cuman bedanya ambisinya yang ingin menang di lapangan atau ambisi pengen burung tuh gacor aja di rumah gitu tuh. Nah itu tadi, dengan membangun chemistry akan dengan mudah men-setting burung biar sesuai dengan keinginan teman-teman gitu kan. Dan kerodong dalam hal ini adalah salah satu metode ataupun salah satu teknik untuk bisa menstabilkan performa burung, baik performa di rumah ataupun performa di lapangan. Makanya pemilihan jenis ataupun warna kerodong ini sangat penting. Kerodong dengan warna gelap cenderung akan menghalangi cahaya lebih banyak dibanding kerodong dengan warna yang cerah. Misalkan kerodong warna putih, krem dan lain-lain, ini cahaya masih bisa masuk. Tapi ketika teman-teman pilih kerodong warna biru dongkar seperti itu ataupun hitam pekat, ini biasanya burung akan cenderung diam karena cahayanya minim sekali masuk ke dalam ruangan. Dan yang paling penting, ketika burung teman-teman kerodong, pastiin semua ornamen di dalam sangkar itu bersih. Yang utamanya mungkin tangkringan dan karpetnya, jangan sampai ada kotoran, karena kotoran burung ini ketika tidak dibersihkan dan teman-teman full kerodong, ini akan mengeluarkan zat ataupun gas amoniak yang nantinya akan mengganggu pernapasan burung tersebut gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah kira-kira. Durasi bagaimana? Durasi sudah pas. Ya saya juga sekali lagi minta maaf ya, dengan segala keterbatasan saya mencoba untuk tetap memberikan pengalaman yang saya punya. Ya kalau memang pengalaman saya ini kurang baik, silakan mungkin cari referensi-referensi lain yang memang satu arah gitu kan. Nah, terkait perbedaan settingan, kembali lagi yaitu tadi kepada lingkungan sebetulnya, bukan settingannya yang salah. Tapi kalau di luar dari prinsip settingannya mungkin ini burung bisa gacor kalau dikasih daging kadal. Nah itu mungkin beda lagi ya teman-teman, nggak usah diikutin yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau masih settingan dasar, tinggal ya teman-teman kolaborasikan saja, di mix, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Suatu saat teman-teman sendiri pun akan menemukan settingan dengan gaya teman-teman sendiri gitu ya. Oke, akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang melaksanakannya. Marhaban ya Ramadan.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan. Saya selaku manusia biasa masih banyak salahnya dibanding benernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses KF Benpam Serang Banten.